Kasus pencemaran nama baik yang membuat Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka hingga ditangkap secara paksa di kawasan Senayan pada hari Jumat lalu kini membuahkan sebuah jalan keluar yang mana ibu 3 anak itu tidak jadi ditahan dengan syarat wajib lapor. Melihat sahabat dekatnya kini telah terbebas dari jeratan hukum, Fitri Salhuteru sebagai kerabat dari Nikita pun nampaknya masih tidak bisa lupa dengan kejadian yang terjadi yang mana dirinya mengaku melihat Nikita tak gentar saat memberikan penjelasan hingga meminta kepada pihak kepolisian untuk menahannya. Lantas, seperti apakah suasana Nikita yang akhirnya tinggalkan Polres Serang Kota dengan status bebas bersyarat dan dikenakan wajib lapor? Salah. Ngapain nggak tidur? Harus tidur dong. Ayo sayang. Wala. Jom. Sekarang deh. Hai. Bye. Ayo jalan. Awas apa kejepit. Hop. Terakhir saya tinggalin jam 3:30 itu dia tidur malah. Kalau saya kan lagi ngobrol sama Bang Fahmi, lawyernya. Setelah saya lihat dia istirahat, ya udah saya tinggal pulang gitu. Tapi selama saya temani di sana dia baik-baik aja. Berbicara apa, tentu seperti kita tahu Niki itu kan orangnya nggak pernah ada takutnya ya, karena lagi-lagi dia dia merasa diperlakukan nggak adil, jadi memang dia minta ditahan. Iya, dia minta Pak Polisi jangan bertele-tele karena ini sudah larut malam, kasihan yang nungguin Niki dan kasihan juga Bapak Polisi juga. Ingin maksudnya meminta keterangan tambahan terhadap Niki yang katanya Nikita keberatan. Jadi Nikita minta ya sudah, kalau memang saya harus ditahan aja. Ya kalau saya lihat, kalau semua orang juga tahu ya Nikita ibu 3 anak, sebetulnya buat saya nggak masalah sih dengan proses yang dilakukan di Polres Serang Kota selama memang menurut aturannya benar dan tidak ada pelanggaran lah gitu ya, karena per hari ini sekali saya diinformasikan oleh lawyernya Nikita atas laporan Nikita ke Propam. Nikita sudah dapat surat pemberitahuan dari Propam bahwa ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik Serang Kota, Polres Serang Kota. Saya belum tahu pelanggarannya apa, tetapi di dalam surat itu saya baca memang ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh penyidikan di Polres Serang Kota. Kalau Nikita selalu tenang ya, sebetulnya Nikita itu orangnya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apapun yang dia lakukan dia tahu resikonya apa. Cuman memang yang bikin kekecewaan dari Nikita itu ada beberapa perlakuan yang menurut saya juga kurang baik diterima oleh Nikita, kurang etis ya, sangat, karena Nikita itu bukan pertama kali dilaporkan dan melaporkan kasus ITE, dilaporkan sering, melaporkan juga sering. Kalau untuk Nikita melaporkan, seperti kita semua sama-sama tahu, kayak dia melaporkan saudara Indra Tarigan aja kan perlu 2 tahun untuk sampai di pengadilan dan vonis. Kalau ini saya lihat 1 bulan setengah, nggak nyampe kali ya, kalian ikutin bak gini sampai ada penjemputan, sampai ada penyitaan, penggeledahan, sampai ada penangkapan juga. Itu lengkap menurut saya. Hebat sekali saudara pelapor ini. Sementara dia sendiri mempunyai kasus yang lebih berat menurut saya di Polres Jakarta Selatan gitu. Ya, saya cuman berharap keadilan aja sih. Oke, Nikita punya salah, iya. Dia sudah mempertanggungjawabkan perbuatan iya saat ini. Cuman saya minta keadilan juga untuk orang yang 3 kali katanya nggak dipanggil, kok masih bisa ketawa-ketawa gitu aja sih. Kok masih bisa malah tadi kalian kirim berita malah menolak kan kalau udah ada panggilan dari pihak sana. Padahal udah jelas-jelas dari Humas Polres Jakarta Selatan menyatakan sudah dikirimkan surat untuk penjemputan. Turut
turut menemani dari awal hingga akhir proses pemeriksaan oleh anggota kepolisian kepada Nikita Mirzani, sebuah protes keras turut dilampiaskan oleh Fitri Salhuteru yang mana dirinya tidak terima atas cara penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada sahabat dekatnya itu. Dalam ungkapannya, Fitri pun menilai jika penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu tak humanis lantaran dilakukan di hadapan anak Nikita. Lalu seperti apakah bentuk protes Fitri Salhuteru yang masih tidak terima atas penangkapan di hadapan umum yang terjadi pada sahabat dekatnya itu? Kalau masalah penangkapan yang Nikita laporkan kan yang jam malam-malam kan. Kalau yang kemarin sebetulnya lebih parah kan, karena di keramaian dan melihat anaknya nangis seperti itu nggak digubris sama sekali, nggak digubris ya. Saya mah cuma lihat ya, mudah-mudahan nih dengan kejadian ini Bapak Kapolri lebih melihat lagi kasus-kasus yang di bawah, minta keadilan aja lah, minta keadilan dengan perlakuan yang Nikita alami dengan kasus ITE, apakah seorang Nikita pantas diperlakukan seperti itu. Toh menurut saya banyak banget kejahatan yang lebih banget besar menurut saya ya, nggak juga diperlakukan seperti Nikita gitu. Saya sih berharap begitu ya, karena saya sih berharap begitu karena dari hasil dari Propam sendiri menyatakan seperti itu ya, saya minta Niki diadili atau ditarik. Ini permohonan aja ya boleh jangan dibilang saya ngatur atau apa. Ini kan karena saya berpikir sebagai masyarakat, ya udah kalau misalnya kita ada di dalam rumah yang sudah diperiksa penghuni rumahnya tidak memperlakukan dengan baik, ya buat apa juga masih ada di situ. Kok nanti malah bisa dilihat kurang fair penyelidikannya gitu masalah ini. Hashtag polisi pilih kasih iya, karena menurut info media juga, kalian juga kan sebetulnya saudara yang melaporkan Nikita itu ada masalah di Jakarta Selatan. Ada kasus di Jakarta Selatan yang dilaporkan oleh rakyat kecil menurut saya. Apakah karena pelapornya rakyat kecil sehingga nggak digubris sama kepolisian? Ini menurut saya penyekapan, pemukulan, penganiayaan, perampasan, yang paling penting itu perampasan kemerdekaan orang lain, itu menurut saya perbuatan yang sangat keji. Itu ya, dan berkali-kali katanya juga dipanggil tetapi tidak mengindahkan. Ya kan, tetapi Nikita untuk satu kali panggilan, itu pun panggilan yang kemarin ditangkap itu untuk dimintain keterangan tambahan bunyinya. Bukan keterangan sebagai tersangka ya kan? Bukan, keterangan tambahan mungkin sebagai tersangka. Tetapi bukan nggak ada komunikasi dari pihak lawyernya Nikita. Dijawab sama Bang Fahmi, kalau berkenan, kalau bisa Nikita minta mengajukan saya sebagai saksi dan minta saksi ahli yang diajukan dari Nikita. Ya jangan dibilang kok semau-maunya Nikita misalnya gitu ya, kan namanya usaha ya, biar Nikita juga merasa oh dia punya saksi dan dari pihak dia saksi ahlinya. Kalaupun memang itu nggak disetujui, kan harusnya juga ya eloknya kan memang dikasih tahu ke lawyernya seperti biasa komunikasi ke Bang Fahmi, kan ini enggak tiba-tiba ada di Senayan City Nikinya diperlakukan seperti itu. Ya miris sih, saya cuma melihat kan yang nangkep Nikita juga ada polwan ya. Saya bertanya aja sih di mana nuraninya itu sih. Bener nggak? Iya kan, saya bisa bilang apa? Kan katanya harus ada pendekatan atau melakukan penangkapan yang humanis. Di mana humanisnya? Ini malah bisa tidak ada humanis sama sekali ya. Menurut kita, ya kan? Tapi kalau menurut mereka humanis, ya saya juga bisa bilang apa?